Selamat datang di channel kami. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Pharrell Prayoga. Nama penyanyi cilik Pharrell Prayoga semakin terkenal. Nasibnya memang berubah setelah manggung di Istana Negara dalam rangka HUT ke-77 RI yang diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ternyata itu menjadi jalan ladang rezeki Pharrell Prayoga. Dia kerap diundang dari berbagai acara dan manggung. Baru saja, Indosiar melangsungkan konser viral Pharrell Prayoga pada Minggu, tanggal 14 November tahun 2022. Di usia yang baru menginjak 12 tahun, Pharrell Prayoga pun sukses membuat warga Indonesia terpesona dengan suara khasnya dan melangsungkan konsernya tadi malam. Namun yang menariknya ada kisah di balik tempe, bawang hingga garam. Kala itu dalam konser viral Pharrell Prayoga, tim Indosiar menyiapkan kado kepada Pharrell yang berisikan tempe dan bawang merah. Salah satu cerita yang terungkap soal momen kala Pharrell terpaksa mengamen demi menyambung hidup keluarga. Pharrell bahkan kerap menghutang ke warung agar bisa membeli makanan untuk keluarga. Momen yang terungkap dalam cerita tersebut kala Pharrell menghutang ke warung untuk membeli tempe. Pharrell tidak memberitahu orang tua saat ingin menghutang tempe di warung. Pharrell pun menceritakan bagaimana dirinya berusaha menghutang tempe dan bawang. Cerita Pharrell yang terpaksa mengamen hingga menghutang beli tempe untuk keluarga. Ini ada hubungannya. Dulu itu waktu ngamen, entah ibu tahu atau tidak, aku pernah ngutang tempe di warung, bebernya dalam sebuah video yang dilansir bangkapost.com dari di kanal YouTube Indosiar. Pharrell Prayoga menceritakan kala itu tidak punya uang untuk membeli lauk. Daripada keluarga makan cuma nasi sama garam kan bosen juga, ungkap Pharrell Prayoga. Dia menceritakan bahwa pernah ngutang tempe saat masih kelas 3 SD. Aku bilangnya gini, "Buk, aku ngutang dulu ya, sore ini bayar," ucapnya. Diketahui bahwa penyanyi Pharrell Prayoga membangun rumah di kampung halamannya Banyuwangi. Inilah kondisi rumah terkini Pharrell Prayoga terkini setelah viral. Sebab kabarnya rumah yang dahulunya hanya berdinding bambu atau anyaman tersebut mulai direnovasi. Apalagi diketahui bahwa tarif yang diperoleh Pharrell Prayoga lumayan tinggi. Tarif manggung Pharrell Prayoga saat ini pun disebut-sebut naik berkali lipat hingga angka puluhan juta rupiah. Dalam sekali manggung, Pharrell biasanya akan menyanyikan 4 hingga 5 lagu. Namun jika jumlah lagunya bertambah, maka ia akan minta bayaran lagi. Usai satu kali manggung, Pharrell akan menerima uang sekitar 10 juta rupiah, yang setengahnya ia tabung dengan cara diberikan ke orang tuanya. Dilansir bangkapost.com di kanal YouTube Aris Ardana yang diunggah pada tanggal 19 September tahun 2022. Seperti ini pembangunan rumah penyanyi Pharrell Prayoga di Banyuwangi, ada studio dan ruang editing. Pembangunan rumah dan studio Pharrell Prayoga terkini, ujar pemilik akun tersebut. Rencananya dapur rumah Pharrell Prayoga yang lama akan dirobohkan. Di kesempatan kali ini rumah Pharrell Prayoga dikerjakan hanya 3 orang, 1 tukang dan 2 pengayah karena salah satu tukang dikondisikan badannya kurang enak atau sakit, ujarnya. Jadi sedikit untuk memperlambat pengerjaan rumah Pharrell Prayoga yang dimana rumahnya juga membangun sebuah studio dan tempat ruang editing. Dalam video itu juga tampak batako yang tinggi dalam proses pembangunan rumah yang ukurannya cukup panjang dan lebar. Pemilik akun tersebut juga mengatakan bahwa ruang studio Pharrell Prayoga tepat di sebelah kanan. Sementara di samping atau sebelah kiri adalah ruang editing Pharrell.
Nanti ruangan ini akan dipakai oleh Farel Prayoga untuk latihan sehari-hari, beber Aris. Terdapat kamar Farel Prayoga yang dibangun. Selain itu ada ruang tamu yang ukurannya cukup luas. Rumah yang dalam proses pembangunan tersebut sangat luas, kurang lebih panjang belasan meter hingga lebar yang mencapai 10 meter. Dalam tayangan konser viral Farel Prayoga tersebut tampak rumahnya sudah hampir selesai dibangun. Farel Prayoga dikabarkan meninggal dunia hingga trending di Google. Meski begitu, pihak Farel tak akan menuntut pembuat hoaks tersebut. Itu seperti yang disampaikan pendamping Farel, Sydney Ilman Navia. Berita hoaks itu dibuat oleh orang tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Kami tidak akan menuntut mereka. Karena memang yang buat berita itu banyak banget, ujar Sydney kepada Detik Jatim, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Sydney menyayangkan banyaknya berita hoaks soal Farel. Menurutnya, pembuat konten hoaks hanya memanfaatkan kepopuleran Farel